Internet of Things episode kedua, komponen perangkat IoT. Sebelumnya kita sudah selayang pandang IoT ya, definisinya yaitu internetnya para benda. Di sana ada komponen-komponen inti daripada IoT. Yang pertama ada Things, para bendanya sendiri. Ada Cloud Platform sebagai hub yang berjalan di internet. Ada konektivitas dan ada juga aplikasi dan UI sebagai antarmuka pengguna. Dan sekarang kita akan membahas komponen yang pertama, yaitu perangkat IoT-nya. Kita pengen bongkar-bongkar nih, perangkat IoT itu dalamnya seperti apa sih? Ya, cara kerjanya mereka seperti apa? Susunannya seperti apa? Sensor itu apa? Aktuator itu apa? Ya, controller itu apa? Kita mulai dari yang pertama. Kita tentunya harus tahu dulu nih gambaran besar dari teknologi Internet of Things itu sendiri. Nah, ini adalah peta yang lebih kompleks dan lebih detail ya dari yang kita lihat di episode pertama. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada tiga kelompok ya yang bisa memudahkan kita membayangkan arsitektur Internet of Things. Yang pertama ada komponen yang berjalan di dunia fisik. Yang ini ya, itu ada things ya, devices ya, yang berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa. Ada bahasa MQTT, HTTP ya, CoWeb, LWM2M. Nah, ini adalah bahasa atau bahasa teknisnya adalah protokol ya, protokol IoT. Ini adalah bagaimana masing-masing perangkat ini berbicara di jaringan internet. Ya, ada yang menggunakan Modbus ya dan lain sebagainya macamnya. Nah, di yang berjalan di dunia fisik ini, kita lihat selain devices ada yang namanya gateway ya. Gateway ini adalah perantara atau penerjemah ya. Bisa kita bayangkan sebagai penerjemah. Ini kan dia berbicara banyak bahasa ya. Nah, ini akan berfungsi sebagai penerjemah, menghasilkan satu bahasa MQTT. Jadi awalnya banyak bahasa begitu. Nah, di sini kita akan masuk ke things-nya. Ya, kita akan masuk ke things-nya dulu. Ini bentuknya seperti apa sih begitu? Strukturnya seperti apa sih? Yang lainnya kita abaikan dulu ya. Gateway, terus ini ada transport ya yang berjalan di jaringan, MQTT, HTTP. Ini kita skip dulu. Yang berjalan di server cloud ya, ada IoT Core, Rule Engine, Queue. Ini apa ini? Nah, ini skip dulu. Kita ambil fokus dulu di perangkatnya saja. Yang bagian IoT yang kita ajak berinteraksi sehari-hari. Ya, contohnya kayak smart TV, smartwatch ya, yang ada di smart home ya. Itu kan things-nya ya, itu device-nya. Nah, itu yang kita akan coba oprek-oprek terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat bagaimana things ini strukturnya. Di gambar ini adalah sebuah sistem hidroponik ya. Jadi ini adalah sistem hidroponik, dia bisa menumbuhkan tanaman tanpa tanah dan dia juga bisa menumbuhkan tanaman tanpa matahari menggunakan artificial grow light ya, lampu penumbuh buatan. Nah, ini menggunakan teknologi IoT. Terus cara kerjanya bagaimana? Strukturnya dia bagaimana? Bagaimana anatomi perangkat IoT? Nah, cara paling gampang membayangkan itu sama seperti anatomi ini apa? Ini adalah kolosal titan ya. Kita ibaratkan sebagai tubuh manusia. Tubuh manusia tentunya dia memiliki otak sebagai pemroses. Antara otak, dia memiliki input berupa indera dan output berupa otot dan tulang. Otak berkomunikasi dengan input dan output melalui urat syaraf. Begitu pula Internet of Things. Sama, secara garis besar sama. Dia pasti memiliki otak yang namanya controller. Dia pasti memiliki urat syaraf yang namanya protokol. Dan dia memiliki indera namanya sensor. Dia memiliki otot dan tulang namanya aktuator. Controller ini bisa berbentuk seperti microcontroller, seperti misalnya ESP32 ya, ada juga STM32, ada juga ATmega dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih canggih, dia juga bisa menggunakan controller yang menggunakan prosesor general purpose seperti misalnya Intel dan juga AMD atau ARM. Mungkin ini adalah perangkat IoT yang menggunakan multimedia ya. Tapi kalau yang tidak menggunakan multimedia,
dia biasanya menggunakan microcontroller. Perangkat sensor seperti manusia, dia memiliki penglihatan dalam bentuk mata, dia memiliki penciuman, dia memiliki pendengaran, dia bisa mengecap rasa, dia punya kulit untuk merasakan. Internet of Things juga sama. Dia bisa memiliki sensor suhu, ya, temperatur sensor untuk merasakan suhu. Dia bisa merasakan kelembapan, dia bisa merasakan gerakan, ya, akselerometer. Hampir semua hal itu dia bisa rasakan dengan sensor-sensor. Aktuator, otot dan tulang, dia bisa menggunakan motor yang bisa berputar. Dia bisa menggunakan layar yang bisa menghasilkan cahaya, yang menghasilkan tulisan, gambar. Dia bisa menggunakan speaker yang menghasilkan suara. Dia bisa menggunakan hal-hal lain yang bisa menghasilkan suatu tindakan. Nah, di sini intinya adalah ada input, ada proses, ada output, dan diistilahkan sebagai sensor, controller, aktuator. Dan di bagian controller, ya, karena dia Internet of Things, tentunya dia yang namanya perangkat jaringan, ya, pasti punya konektivitas. Entah itu dalam bentuk Wi-Fi, Bluetooth, LP1, ya, GSM, 4G, 5G. Nah, ini akan dia gunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain atau jaringan internet. Detail-detail lainnya mungkin seperti power supply atau catu daya yang mensuplai listrik ke dia. Nah, jadi kita bisa bayangkan 3 komponen utama ini adalah yang utama, ya, dilengkapi dengan beberapa komponen tambahan berupa catu daya dan konektivitas. Dan pada contoh perangkat hidroponik ini, ya, bisakah kalian menebak yang mana yang namanya aktuator, yang mana yang namanya sensor? Kalau kita lihat di sini ada lampu, ini termasuk aktuator atau sensor? Ini termasuk aktuator karena dia menghasilkan tindakan, yaitu memberikan energi kepada tanaman untuk tumbuh. Kalau di sini ada layar display yang menampilkan suhu dan waktu tumbuh, termasuk sensor atau aktuator? Termasuk aktuator karena dia menghasilkan cahaya yang berbentuk informasi waktu dan suhu. Di dalam ini ada semacam probe yang bisa mengetahui level air dan kondisi air, suhu air, ya, level air apakah sudah habis atau belum. Ini termasuk sensor karena dia bisa merasakan suatu kondisi. Dan di dalamnya juga ada perangkat microcontroller yang berisi program jika airnya habis maka bunyikan alarm. Nah, itu termasuk controller. Dan di belakangnya ini ada antenanya yang tidak terlihat. Itu adalah konektivitas, dan ini adalah catu daya yang menghubungkan energi listrik untuk mentenagai dia. Kemudian kita bisa melihat dengan lebih detail bagaimana perangkat ini dibedakan, ya, antara perangkat-perangkat konvensional. Seperti yang muncul di layar ini, kira-kira yang mana termasuk perangkat IoT dan alasannya apa? Apakah yang termasuk perangkat IoT adalah yang A atau yang B? Nah, untuk bisa menjawab ini, kita harus menyesuaikan dengan definisi dari perangkat IoT, yaitu apa definisinya? Perangkat IoT adalah perangkat yang memiliki setidaknya sensor, controller, aktuator, ada konektivitas, ada catu daya. Ya, kalau ini punya aktuator, tentunya punya, ya. Dia bisa menghasilkan tampilan di sini. Apakah dia punya sensor? Bisa jadi. Kalau misalnya dia bisa menampilkan suhu, tekanan, dia punya sensor. Apakah dia punya controller? Pastinya punya, ya. Dia bisa menghitung nih. Apakah dia punya konektivitas? Sepertinya tidak, ya. Dia tidak bisa terhubung ke hal-hal lain. Bagaimana dengan ini? Apakah dia punya sensor? Pastinya dia bisa merasakan detak jantung, ya. Dia bisa merasakan pulse, denyut nadi. Dia bisa merasakan suhu biasanya. Apakah dia punya aktuator? Punya. Dia punya speaker, mengeluarkan suara biasanya. Dia punya layar. Apakah dia punya controller? Pastinya dia bisa menjalankan banyak aplikasi. Apakah dia punya konektivitas? Tentu saja dia bisa terhubung dengan smartphone. Tetapi apakah dia termasuk Internet of Things? Karena dia terhubung ke smartphone, tidak terhubung ke internet langsung. Jawabannya adalah bisa. Dia adalah Internet of Things. Karena smartphone itu akan berfungsi sebagai gateway, ya, yang menghubungkan dengan internet. Nah, ini akan nyambung lewat BLE atau Bluetooth Low Energy, nyambung ke smartphone. Smartphone nyambung melalui Wi-Fi atau 4G ke internet. Ini akan menjadi gateway. Ini akan menjadi things.
Jadi secara definisi, secara spesifikasi, dia termasuk perangkat IoT. Sedangkan jam yang di kiri tidak termasuk perangkat IoT. Mari kita lihat contoh lainnya. Apakah ini termasuk perangkat IoT? Berdasarkan spesifikasi yang kita sebutkan sebelumnya, tentunya dia punya semua ya, smartphone ya. Ini bukan bayi ya, yang saya maksud adalah laptopnya. Jadi apakah ini termasuk perangkat IoT? Dia punya sensor tentu saja, dia punya aktuator tentu saja, dia punya konektivitas tentu saja. Tapi apakah dia bisa dikatakan perangkat IoT? Secara definisi mungkin iya, tetapi secara common sense dia sebenarnya tidak termasuk perangkat IoT. Mengapa demikian? Ingat, yang di belakang ini adalah things ya, yang artinya atau penekanannya adalah benda ya bertujuan atau benda bertujuan atau berfungsi ya, atau berfungsi khusus ya, berfungsi khusus. Itu adalah penekanan dari kata things ini, benda bertujuan atau berfungsi khusus. Ini ada fungsi khususnya nggak? Kalau HP Nokia jadul mungkin iya, hanya untuk nelpon dan SMS, benar nggak? Tapi kalau ini nggak ada fungsi khususnya, dia adalah general purpose device. Dia bisa berlagak seperti kamera, dia bisa berlagak seperti komputer. Nah, dia adalah general purpose. Ini juga sama, dia general purpose. Maka dari itu, secara harfiah, common sense, dia nggak masuk kategori Internet of Things. Tapi secara spesifikasi dia masuk. Nah, dia tetap dengan namanya smartphone, laptop. Nah, kita nggak sebut dia sebagai perangkat Internet of Things. Karena dia bertujuan umum, dia nggak bertujuan khusus gitu. Kalau IoT, dia bertujuan khusus. Kalau TV, pasti dia khusus saja untuk hal-hal nonton aja gitu. Nggak mungkin TV digunakan untuk bisa melakukan pemrograman. Bisa nggak TV digunakan untuk pemrograman? Bisa, kalau dicolok ke laptop ya itu beda ya. Nah, bisa nggak smart lamp digunakan untuk misalnya mengedit dokumen? Itu kan nggak bisa ya. Nah, dia bertujuan khusus. Maka dari itu ini nggak masuk kategori Internet of Things. Oke, lanjut lagi. Kita akan mempelajari lebih detail ya tentang bagaimana jeroan perangkat Internet of Things. Nah, di gambar yang kalian lihat ini adalah apa namanya? Ini adalah sebuah development board. Nah, biasanya perangkat IoT di dalamnya akan berisi controller ya. Nah, biasanya controller itu bentuknya seperti microcontroller untuk di Internet of Things ya. Nah, kita harus tahu nih bedanya microcontroller dengan development board itu seperti apa begitu. Mahasiswa teknologi informasi tentunya dia nggak paham kalau disuruh untuk bermain dengan elektronik seperti ini ya. Ada regulator misalnya ya, ada kapasitor, ada resistor, ada chip IC. Ini orang TI nggak paham nih. Ini kerjaan orang teknik elektro, bener nggak? Tetapi ini adalah komponen dari IoT dan orang IT harus tahu menggunakan IoT sebagai sebuah solusi. Nah, pertanyaannya bagaimana anak IT bisa memprogram microcontroller tanpa harus direpotkan dengan hal-hal terkait dengan elektronika. Nah, disinilah masuk yang namanya development board. Development board adalah sebuah papan elektronik yang menyediakan ya fungsi penunjang agar microcontroller bisa diprogram dan digunakan secara mudah. Itu adalah fungsi dari development board. Artinya ya papan pengembangan ya. Nah, di sini ya ada yang namanya microcontroller yang digariskan warna ungu ini. Nah, sedangkan yang papan utama yang besar ini yang digariskan oranye ini adalah development board ya. Development board berisi apa? Pin-pin I/O ya. Ini adalah pin-pin I/O nih. Ya, ada di sisi kiri, ada di sisi kanan. Ini bisa dihubungkan dengan banyak komponen eksternal. Dan dia juga ada port USB ya yang bisa dicolokkan ke laptop untuk diprogram. Dia memiliki beberapa komponen penunjang seperti regulator ya. Karena kan tegangan listriknya harus disesuaikan ya, berapa volt. Dia memiliki beberapa tombol untuk bisa diprogram, dan yang paling penting beberapa fitur pengaman ya seperti resistor, kapasitor ya. Nah, itu dia disediakan oleh development board. Dan microcontrollernya sendiri itu akan disematkan di atasnya. Nah, ini microcontroller yang ditampilkan di sini sebagai contoh. Ini adalah ESP32. Ya, ini berbasis platform ESP32 dari Espressif. Dia memiliki konektivitas berupa Wi-Fi dan Bluetooth. Dan di sini ya
kaki-kakinya ini ya, ini kan kaki-kaki daripada microcontrollernya ya. Nah, ini dipetakan oleh development board menjadi kaki-kaki yang ada di sini ya, kaki-kaki yang ada di sini semua. Nah, ini akan nyambung ke microcontrollernya yang ada di sini. Ini ada antena wifi-nya ya, ini antena ya, ini antena konektivitas, dan beberapa perangkat eksternal seperti sensor itu akan terhubung melalui pin-pin yang ada di sini ya. Ini namanya pin I/O, pin input output, atau pin GPIO ya, General Purpose Input Output. Nah, di sini ya, tentunya dia perlu yang namanya apa? Protokol ya. Tadi kan ada gambar kolosal Titan yang ada otot, tulang, ada indera, dan dari otaknya itu ada yang namanya urat syaraf, benar nggak? Yang di sisi kanan itu ada Internet of Things, ada sensor, controller, aktuator, dan sebagai penghubung ada protokol-protokol komunikasi. Nah, ini juga sama ya, sensor itu kan nyambung lewat kabel ke sini ya, dan di kabel itu berjalan beberapa protokol-protokol. Ada yang menggunakan UART istilahnya, ada one wire ya, ada I2C, ada SPI, dan lain sebagainya. Tapi yang paling lazim digunakan adalah ini. Nah, di sini contohnya ada sensor cuaca yang bisa digunakan untuk membaca suhu ya, tekanan atmosfer ya, kelembapan udara. Dia berkomunikasi dengan microcontroller itu menggunakan salah satu dari ini. Nah, misalnya menggunakan I2C ya. Nah, yang membedakan satu dengan yang lain biasanya adalah jumlah kabel yang diperlukan ya. Kalau UART ini biasanya menggunakan 4 kabel ya, 4 kabel, 2 data, 2 power. I2C menggunakan 4 kabel ya, 2 data, 2 power. One wire menggunakan 3 kabel, 2 power, 1 data. SPI menggunakan 4 kabel, 4 sampai 5 ya. Data, power, dan chip select. Selain itu, ini juga membedakan tingkat kompleksitas dan jarak yang bisa dijangkau. SPI, I2C, one wire ini mungkin jaraknya berbeda. Dari yang sekian senti sampai sekian meter, sampai sekian puluh meter, sampai sekian ratus meter bisa. Nah, saya tidak akan menjelaskan sedetail itu karena itu akan masuk ke mata kuliah embedded system ya. Tapi yang pasti, yang kalian harus ketahui, sensor-sensor yang akan kalian hubungkan dengan controller itu ada spesifikasinya. Salah satunya adalah protokolnya. Dan di sini juga pasti ada tegangannya ya, tegangan listriknya. Apakah dia 5 volt ya, 3,3 volt. Jadi kalau misalnya kalian menghubungkan sensor yang 5 volt dengan board yang 3,3 volt, ini nggak akan nyambung. Ini akan hangus dia ya, yang lebih kecil akan hangus, akan rusak dia. Jadi penting kalian ketahui ketika menggunakan sensor, pertama kalian cek dulu tegangan kerjanya berapa, terus protokol yang digunakan apa, apakah dia menggunakan I2C. Oke, kalau I2C dia support gitu, tegangannya sama nggak? Kalau sama berarti bisa, kalau nggak ya nggak bisa. Nah, itu kita harus tahu dulu ya, protokolnya apa, tegangannya apa. Dua hal itu ya, itu yang paling penting kalian kita ketahui untuk bisa menghubungkan sensor dengan controller. Di sini juga ada sensor kamera ya, ada sensor suhu. Ini bisa menggunakan one wire ya. Ini misalnya menggunakan SPI karena dia melibatkan kecepatan tinggi ya. Ini mungkin I2C. Nah, ini contoh ya, contoh. Yang paling penting dia menggunakan protokol, dia menggunakan tegangan. Nah, itu harus dicek harus sama dengan yang digunakan oleh microcontroller. Kalau ESP32 ini biasanya menggunakan tegangan 3,3 volt. Dan selain input, tentunya ada output ya. Tetapi sebelum membahas output, di sini yang perlu kalian perhatikan juga adalah jenis sensornya. Sensor ada 2 juga, ada yang digital, ada yang analog. Aktuator juga sama ya, ada yang digital, ada yang analog. Kira-kira bedanya apa? Ya, kalau yang digital, data yang mondar-mandir di kabel ini itu sudah berupa sinyal yang berisi informasi eksak ya, informasi data, entah itu bilangan 27 derajat ya, entah itu sebuah gambar yang diambil oleh sensor citra. Itu semua formatnya sudah digital 0 dan 1. Jadi begitu diterima oleh microcontroller, sudah bisa disimpan dalam sebuah variabel. Itu dia digital tuh. Jadi data dunia nyata yang berupa data analog sudah diproses oleh sensornya sendiri di sini. Sehingga yang diberikan ke microcontroller itu sudah berupa data 0 dan 1.
Karena yang namanya komputer kan hanya mengerti 0 dan 1. Dia tidak bisa mengerti nilai di antara 0 dan 1. 0,1, 0,2 dia nggak ngerti. Yang dia ngerti cuma 0 dan 1 saja. Itu untungnya sensor digital ya. Jadi sudah siap pakai datanya. Cuma ya jeleknya ya mungkin harganya lebih mahal ya pastinya ya. Terus yang kedua, ada sensor analog. Kalau sensor analog yang dikeluarkan oleh dia bukan data eksak, tetapi berupa tegangan, ya. Kalau misalnya suhunya adalah 24, mungkin hasilnya adalah di sini. Kalau suhunya adalah 20, mungkin tegangannya di sini ya. Anggap ini tegangannya adalah 3,30 ya. Jadi ini mungkin nilainya adalah 3 volt. Kalau ini mungkin 1 volt ya. Kalau suhunya mungkin adalah 27, di sini ya tegangannya adalah 3 volt. Nah, ini kan 3 volt, 2 volt. Ini mikrokontrol tidak ngerti dia. Ini maksudnya apa gitu. Nah, maka dari itu ada protokol ya atau komponen namanya ADC. Ini adalah analog to digital converter. Nah, tegangan ini akan disampling sama dia. Ya, akan disampling berdasarkan kepresisian samplingnya dia. Semakin presisi, semakin banyak samplingnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia melewati batas tengah, ini akan dianggap 1. Kalau dia di bawah batas tengah, akan dianggap 0. Jadi akan menjadi 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Baru dia bisa dibaca oleh si controller. ADC biasanya ada diletakkan di dalam controller juga ya. Jadi ADC ini bukan di luar ya, tapi di dalam sini ya. Bagian dari microcontroller biasanya. Nah, jadi dia punya komponen khusus untuk menerjemahkan sinyal analog menjadi sinyal digital. Keuntungannya, sensor analog biasanya lebih murah harganya. Dan kita bisa membaca secara nyata ya, secara linier. Apa yang dia rasakan dengan dunia nyata begitu. Jadi kalau kita punya algoritma yang canggih, kita bisa menggunakan dia sehingga mendapatkan data yang lebih bagus ya. Karena kalau sensor digital kan yang menghitung sudah di sini ya, sudah di dalam sensornya. Kita nggak bisa modifikasi gitu. Yang kita terima sudah data jadi. Tapi kalau ADC yang kita terima masih berupa fluktuasi tegangan. Dan kita bisa petakan menggunakan algoritma dan bantuan ADC. Jadi kalau kita punya kemampuan lebih, kita bisa menghitung ya dengan bagus. Kita bisa menggunakan yang analog dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, itu untuk sensor. Kalau aktuator juga sama ya. Ini ada LCD, ada transceiver ya untuk GSM, ada relay yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan beban-beban listrik PLN ya. Karena dia kan bekerja di tegangan rendah ya. Dia nggak bisa digunakan untuk mengontrol kipas angin gitu ya, nggak bisa. Yang diperlukan dia harus disambungkan dengan relay dulu. Nanti kipas anginnya disambungkan ke relaynya. Nah, kipas anginnya disambungkan dengan relaynya nih. Nah, ini disambungkan ke relay. Nanti microcontroller akan menyalakan relay. Relay akan menyalakan kipas begitu. Nah, ini isinya saklar digital ya. Ini isinya saklar digital nih. Dia bisa mengendalikan listrik PLN dari sini. Yang digunakan untuk mengendalikan ini adalah kebalikan dari ADC, yaitu DAC ya. Digital to Analog Converter. Logika 1 akan menghasilkan tegangan 3,3. Logika 0 akan menghasilkan tegangan 0 volt ya. Kalau dikasih tegangan 3,3 volt, ini akan celetek nyala. Kalau dikasih tegangan 0 volt, ini akan celetek padam atau sebaliknya, tergantung jenis relaynya. Jadi dia bisa, meskipun dia tegangan rendah, dia bisa mengendalikan tegangan tinggi menggunakan relay dengan bantuan protokol DAC, Digital to Analog Converter. Angka digital menjadi analog tegangan. Sisanya sama, ada juga protokol UART, One Wire, I2C, SPI untuk bisa nyambung ke LCD ya, modem ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada juga namanya PWM. Nah, PWM ini apa? Sama seperti ini ya. Kalau DAC dia hanya bisa mengeluarkan tegangan eksak ya. Seperti ini grafiknya. Ini adalah 1, ini adalah 0 ya. Kalau PWM atau Pulse Width Modulation ya, jadi PWM itu adalah singkatan dari Pulse Width ya, Modulation. Ini bisa menghasilkan tegangan sinus ya, seperti ini. Nah, ini tegangan sinus nih. Itu biar lebih enak lihatnya, saya buat seperti ini saja. Ya, ada lembahnya, ada bukitnya ya. Nah, ini tegangan sinus nih. Tegangan discrete seperti ini atau digital, ini akan menghasilkan on-off. Ini akan on, nyala, ini akan off. Ini akan on, ini akan off. Tapi kalau tegangan sinus nggak cuma on off saja, tapi ada redup ya, terang banget,
mulai redup banget gitu, terang banget, turun lagi. Nah, ini akan bisa menghasilkan, contohnya untuk motor, ini kan motor ya, bisa putarannya dikendalikan. Putarannya rendah, tinggi, rendah lagi. Nah, itu bisa digunakan oleh PWM ya. Suara juga sama, dia bisa menghasilkan suara keras dan redup ya. Nah, itu bisa menggunakan PWM. Nah, ini adalah contoh ya dari jeroan perangkat IoT. Kembali lagi, kesimpulannya adalah development board bentuknya seperti ini ya. Ini akan digunakan oleh orang TI untuk bisa memprogram microcontroller. Karena microcontroller ini perlu sumber daya, perlu pin-pin untuk nyambung ke sensor. Jadi kalau kita sambung ke sini langsung susah. Ya, perlu development board untuk mempermudah kita memprogram. Dan dia punya sensor, aktuator, dan jenisnya masing-masing ada 2. Ada yang digital, ada yang analog. Kalau digital, itu komunikasinya sudah 0 dan 1, asal tegangannya sama. Kalau analog, dia masih berupa sinyal listrik yang harus diterjemahkan dulu ya ke digital menggunakan ADC, atau diterjemahkan ke analog menggunakan DAC. Oke, lanjut ke bagian question ya. Apa perbedaan antara kedua benda ini? Tapi sebelum menjawab, kita harus tahu dulu yang A ini apa, yang B ini apa. Yang B ini barusan sudah kita bahas. Ini adalah sebuah microcontroller ya, ESP32 nih jenisnya. Kalau ini apa? Ini Intel Core i9. Ini adalah sebuah microprosesor ya. Ini microcontroller, ini microprosesor Intel Core i9. Bedanya apa antara mikroprosesor dengan microcontroller? Bedanya apa? Apakah sama? Kalau yang ini dia gunanya untuk apa? CPU ya, memproses. Kalau ini adalah controller ya, mengontrol. Kira-kira dua ini sama apa enggak? Jawabannya adalah berbeda. Kenapa berbeda? CPU ya, kalau kita lihat dari bagaimana dia bisa beroperasi, dia nggak akan bisa beroperasi tanpa komponen pendukung. Dia perlu RAM, dia perlu motherboard ya, dia perlu apa lagi yang dia perlukan? Memori, motherboard ya, dan komponen-komponen pendukung lainnya. Kalau ini saja kita kasih daya ya, kasih listrik, bisa nyala nggak? Nggak bisa ya, dia nggak ada gunanya. Dia perlu komponen tambahan. Tapi kalau controller, dia sudah punya ya. Dia sudah punya CPU di dalamnya, dia sudah punya RAM, dia juga punya flash ya, atau hard disk, dia sudah punya I/O di dalamnya. Bahkan dia punya peripheral tambahan seperti ADC, ya, DAC, kemudian I/O lainnya ya. Tinggal kita kasih listrik, dia sudah bisa menyala. Cuman yang membedakan adalah untuk bisa memprogram dia, kita perlu development board. Kalau sudah selesai dengan development board, kita bisa cabut, tempel dia di PCB pabrikan yang siap pakai. Nah, itu bedanya. Nah, dalam kasus IoT, yang biasanya digunakan adalah yang mana? Yang A atau yang B? Yang B. Kalau yang A digunakan di general purpose ya, seperti laptop ya, PC. Kalau yang ini ya di IoT device ya, digunakan di perangkat Internet of Things. Nah, itu dia bedanya. Jadi di sini kita harus tahu ya bahwa yang namanya microcontroller itu adalah sebuah komputer super kecil ya. Sebuah komputer super kecil yang sudah dilengkapi dengan CPU, memori RAM, HDD ya, hard disk atau flash memory, I/O, dan peripheral lainnya seperti ADC ya, DAC, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah komputer mini ya. Yang namanya microcontroller atau controller ini adalah sebuah komputer super kecil seukuran kuku ibu jari. Ya, itu dia bedanya. Kalau ini ya bukan, dia nggak bisa hidup sendiri ya. Dia perlu komponen tambahan. Makanya namanya adalah microprosesor. Ya, beda prosesor dan controller. Ini adalah microcontroller, ini adalah microprosesor. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah perangkat Internet of Things itu punya 3 bagian utama. Pertama adalah sensor ya, ada controller yang dilengkapi dengan konektivitas,
ada aktuator. Controller adalah otaknya yang mengurusin masukan dari sensor dan melakukan tindakan melalui aktuator. Dan controller itu dia memiliki pemancar ya, transceiver seperti Wi-Fi atau Bluetooth, dan juga memiliki suplai daya untuk menyalakan dia. Dan dia bisa juga selain nirkabel ya, dia juga bisa dihubungkan secara kabel seperti UART ya, atau Modbus biasanya. Jadi dia bisa dihubungkan ke internet melalui kabel atau nirkabel. Nah, itu dia kesimpulannya dari perangkat Internet of Things. Dan di sini ada contoh sistem Internet of Things untuk vertical aeroponik ya, yang dikembangkan oleh program studi teknologi informasi. Jadi ini bisa menanam sayuran di area perkotaan dengan lahan 1 kali 1 meter yang dilengkapi dengan berbagai macam sensor untuk memudahkan pengguna ya dalam memelihara sayurnya yang segar. Nah, ini ada perangkat IoT-nya ya, yang inilah UI-nya ya, ada user interface-nya, ada perangkat IoT-nya yang terhubung ke pompa ya, terhubung ke sensor-sensor ya. Dan ini adalah segepok pokcoy yang dipanen dari menara ini ya, yang tentunya sangat lezat dan bergizi. Oke, itu adalah episode 2 ya, tentang perangkat Internet of Things, jeroan daripada perangkat Internet of Things. Episode ketiga kita akan membahas dengan melanjutkan ke sisi yang lebih ke tengah ya, yaitu bagian protokol komunikasi daripada sistem Internet of Things. Bagaimana sih things ini bisa berkomunikasi satu sama lain ya? Bagaimana metodenya mereka saling ngegibah di internet? Nah, itu kita akan bahas di episode ketiga. Sampai jumpa di next episode.